Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwanul muslimin, ikhwan al-hikmah dimanapun anda berada pada saat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan khusus untuk memanggil orang-orang yang minggat atau kerennya sering disebut dengan putar giling. Amalan-amalan ini insya Allah sudah beberapa kali saya membuktikannya, dan orang-orang yang minggat tidak butuh waktu lama atas izin Allah segera kembali ke rumah. Hendaknya bijaklah dalam menggunakan ilmu, jangan sembarangan, jangan asal mempergunakan. Sedikit-sedikit orang minggat dipanggil, sedikit-sedikit orang minggat dipanggil. Ada sebab, ada musabab, maka harus diteliti, dinasehati, apakah ada kendala, apakah ada masalah, agar tidak terjadi dan terulang lagi kita mempergunakan ilmu ini berkali-kali pada orang yang sama. Adapun amalan yang pertama adalah ijazah dari Kiai Haji Ahmad Zainuri Rosid. Saya terima dari saudara saya yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laquhin hilala duhan, hillala damusola, maldali malwudal wil malunaki, hulan wafuka duhan. Amalan inilah yang akan kita bacakan pada baju orang yang minggat dengan tata cara yang akan saya jelaskan nanti. Hendaknya sebelum kita melafalkan amalan-amalan ini dalam mengerjakan putar giling atau memanggil orang yang minggat tersebut, hendaklah dilazimkan agar tidak ada kata-kata yang salah, agar tidak ada macetnya dalam membaca. Cara menggunakannya adalah ambillah baju orang yang minggat tersebut. Yang lebih baik adalah sebelum 3 hari dia meninggalkan rumah atau minggat, lalu bacakanlah amalan di atas sebanyak 70 kali. Tidak perlu terburu-buru, asal pengucapannya benar, tidak mengejar jumlah saja. Jumlahnya tidak boleh bertambah dan tidak boleh pula berkurang. Jadi 70 kali itu harus pas. Tidak ada hitungan yang bertambah dan tidak ada pula hitungan yang berkurang. Setiap 1 kali baca, hendaknya tiupkan pada baju orang minggat tersebut sebagai media yang kita pergunakan dalam putar giling ini. Jadi baju yang dia pakai atau bajunya saja, tidak apa-apa. Setelah selesai, baju tersebut dililitkan pada tiang tempat tidurnya. Jadi kalau dulu ada tempat tidur atau ranjang yang ada tiangnya, ataupun ada sandaran yang ada tiangnya, boleh dipergunakan. Atau dinding atas bagian kepala dipasang paku. Kalau belum ada, boleh dipasang paku baru. Dan lilitkanlah baju tersebut di paku itu. Jadi jangan hanya digantungkan. Kalau tidak ada paku, boleh dipasang paku yang baru. Setelah itu digantungkan dan dililit-lilitkan. Jadi pakunya memang harus agak lumayan besar, agar melilitkannya tidak ada kendala. Karena kalau paku yang kecil, pada waktu melilitkannya itu akan kesulitan, karena
tidak sesuai, mungkin bajunya besar. Berkaitan tirakatnya, dilakukan malam pada jam 00 ke atas. Jadi jam 24 tank boleh, lewat juga sedikit boleh, lewat banyak juga nggak apa-apa. Dan perlu diperhatikan, baju tadi, saya ulangi, tidak hanya digantung saja, tapi dililitkan sampai habis bajunya. Jadi kalau tadi tidak ada tiang di tempat tidurnya atau sandarannya, tidak ada tempat untuk bisa dililitkan, boleh ditambahkan paku. Saya ulangi, boleh ditambahkan paku, dan di paku itulah dililitkan baju tersebut. Media yang kedua adalah cara kedua memanggil orang minggat dengan solawat. Bacalah tawasul sebagai pembukaan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua, Al-Fatihah ila ruhi fil jasadi fulan bin fulan. Fulan bin fulan di sini adalah orang yang minggat tersebut. Jadi harus tahu nama lengkapnya dan nama bapaknya atau nama ibunya. Ini boleh siapa saja yang mengerjakannya, apakah kita membantunya atau boleh kita meminta kepada pihak keluarganya untuk melakukannya. Yang lebih baik adalah dilakukan oleh ibunya. Yang ketiga, Al-Fatihah, mohon dikabulkan hajat dan tujuan kita, baru baca Al-Fatihah. Jadi apa yang menjadi niat dan tujuan kita dalam melakukan tirakat ini, itu berhadoroh Fatihah. Pada saat akan memulai, mintalah baju orang minggat tersebut. Baju tersebut kita lalu duduki. Mulailah seperti di atas. Yang lebih baik adalah setelah melakukan sholat hajat. Tapi apabila tidak melakukan sholat hajat, yang penting dalam keadaan bersuci. Dilanjutkan dengan membaca sholawat Nabi sebanyak 1000 kali. Ulangi selama 3 malam berturut-turut. Demikianlah ikhwanul muslimin, ikhwan al-hikmah, insyaallah semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan untuk kita semua, bahwa firman-firman Allah Subhanahu wa taala sangatlah bermanfaat di dunia wal akhirat. Dan dalam penggunaan, hendaklah kita memilah-milah mana yang memang harus mempergunakan ilmu, mana yang tidak. Tidak semua persoalan harus dipergunakan dengan ilmu, agar ilmu tidak terlihat menjadi kacangan, agar ilmu benar-benar kita pergunakan pada saat yang tepat, pada saat yang memang membutuhkan. Jadi kita sebagai orang yang belajar harus benar-benar bijak dalam menggunakan ilmu, harus pintar memilah dan memilih persoalan mana yang harus mempergunakan ilmu, persoalan mana yang tidak. Pada saat tirakat, memohonlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan keberhasilan hanyalah milik dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan tugas untuk berusaha dan berdoa. Selebihnya wa fawidu amri ilallah, segala urusan kembalikan kepada Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.